Dan inilah pelajaran yang menakutkan. Yang menakutkan. Kenapa? Karena seringkali kita apa? Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan hanya karena ada tuntutan massa, mayoritas ya, yang menyebabkan firman Tuhan itu tidak dapat kita lakukan. Di bagian pelajaran kita ya, kita dapat melihat sedikit tokoh Pilatus ini. Kita sudah sempat singgung waktu lalu ya. Bagi orang, waktu kita bahas kitab Markus, kita tahu bahwa Pilatus dan istrinya, kedua-duanya, Pilatus dan istrinya bagi orang Ortodoks ya, orang Ortodoks Ethiopia itu dianggap sebagai orang kudus ya. Tetapi tulisan-tulisan daripada sejarawan dan tradisi gereja itu hanya istrinya itu yang menerima kebenaran, tapi Pilatus itu tidak. Pilatus menurut tradisi gereja ya, Pilatus kemudian apa? Kemudian dia dalam tahun yang sama pada saat dia menyerahkan Yesus, di tahun yang sama Pilatus kemudian dipindahkan dan kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri karena mungkin penyesalan juga dari apa yang telah terjadi. Karena dia tidak mengikuti apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi inilah sebabnya di bagian tambahan ini kita akan melihat tentang otoritas daripada seorang yang bernama Pilatus. Ya, yang sanggup untuk melepaskan Yesus tetapi tidak menggunakan otoritasnya. Nah, tentu saja ini akan kita lihat nanti, ini memang apa yang akan terjadi kepada Yesus adalah sesuai dengan nubuatan, ya, sesuai dengan nubuatan. Tapi minimal kita bisa lihat di sini bagaimana kepada seorang Pilatus sekalipun dia memiliki kesempatan untuk melepaskan Yesus, ya. Dan kemudian saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya itu terjadi ya. Mungkin Yesus akan mati dengan cara yang lain, tapi atau dengan yang bagaimana kita tidak tahu, tidak dituliskan dalam Alkitab. Saya tidak bisa berspekulasi, tapi poinnya adalah bahwa Pilatus memiliki otoritas ya, sebagai gubernur Romawi, wakil daripada kaisar di Yudea. Pilatus memiliki kekuasaan untuk memimpin persidangan hukum dan memberikan keputusan, termasuk kewenangan untuk membebaskan atau mengeksekusi, menghukum mati seorang tahanan. Dia memiliki otoritas tersebut. Yohanes 19 ayat 10 dia katakan juga ya, kita sendiri katakan. Maka kata Pilatus kepada Yesus ya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa? Aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Jadi ada kuasa yang dia miliki untuk membebaskan Yesus. Kenapa dia tidak menggunakan kuasa tersebut ya? Kenapa? Mungkin karena walaupun dia memiliki otoritas, tapi dia memiliki kepribadian yang lemah, boleh kita katakan ya. Kepribadian yang lemah. Kenapa? Dia takut akan pemberontakan orang Yahudi. Ada pemimpin-pemimpin Yahudi, para imam, kepala, dan tua-tua yang menuduh Yesus melakukan penghujatan dan pembangkangan politik dengan mengklaim bahwa ia menyebut dirinya sebagai raja dalam Yohanes 19 ayat 12. Dan tuduhan ini menyiratkan bahwa Yesus merupakan ancaman bagi otoritas kaisar. Sesuatu hal yang tidak dapat diabaikan oleh Pilatus. Tapi itu sebabnya dia apa? Dia memiliki otoritas, tapi dia juga takut. Jangan sampai ini orang-orang Yahudi ini apa? Memberontak. Apalagi Yudea sudah menjadi satu provinsi yang tidak stabil. Ya. Satu provinsi. Yosefus, sejarawan Yahudi, menyatakan tentang hubungan yang renggang, hubungan yang tidak erat antara Pilatus dan para orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Karena Yudea sudah menjadi provinsi yang tidak stabil dan Pilatus memiliki sejarah konflik dengan orang-orang Yahudi. Sering mereka bersih tegang, perang ya. Dan melepaskan Yesus akan lebih membahayakan posisi Pilatus. Jadi dia pikiran inilah, dia takut jangan sampai orang Yahudi memberontak. Yang kedua, dia takut. Kenapa? Karena dia memiliki kepemimpinan yang lemah. Dalam dirinya sendiri memang dia lemah. Yang kelemahan pertama apa? Dia memiliki keraguan-raguan, indecision ya. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Itu sudah kita lihat. Berulang-ulang dia katakan dalam Yohanes 18 ayat 38 dan juga nyatakan juga dalam Lukas 23 ayat 4. Dan bahkan mencoba untuk menawarkan kompromi dengan mencambuknya. Ya, dia cambuk dulu Yesus, gantinya menyalibkan. Lihat ini aku sudah cambuk, udah habis nih. 39 kali dia telah di deflagellation ya, dicambuk ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, dia tidak menyatakan bahwa sudah saya bebaskan saja, tidak. Karena dia memiliki kepemimpinan yang lemah, ragu-ragu. Upayanya yang berulang untuk menghindari pengambilan keputusan yang tegas
menunjukkan keengganannya untuk melawan massa. Takut terhadap massa. Takut melawan banyak orang ya. Para pemimpin Yahudi memanfaatkan ketakutan Pilatus dengan memberikan ancaman yang terselubung ya. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Dan kalau sampai ada masalah antara kita, antara kami dengan engkau, kami akan bilang ke apa? Kami akan bilang ke kaisar ya, karena ini si Pilatus ini mau apa? Membebaskan seorang yang mengaku dirinya sebagai kaisar. Jadi diancam dia secara terselubung ya. Dia diancam secara tersebut. Dia takut kehilangan kekuasaan. Takut. Jadi bermain politik dia. Dia bermain politik. Kenapa? Karena takut kehilangan kekuasaan. Ya, padahal ini adalah musuh-musuhnya nih. Ini orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi ini adalah musuh-musuhnya. Sebelum-sebelumnya itu mereka sering apa? Bersih tegang ya. Sering bersih tegang. Tapi dalam satu hal ini, itulah masalah dengan politik ya. Tidak ada teman, tidak ada lawan. Yang ada adalah dalam politik yang ada hanyalah kepentingan bersama. Kalau kepentingan kita bersama, ya udah kita damai aman-aman lah sementara di sini ya, nggak usah ribut-ribut dulu dan lain sebagainya. Maka kita bisa menjadi teman kalau kita bisa berkompromi dalam hal tersebut. Jadi itulah sebabnya dia memiliki kepemimpinan yang lemah, ragu-ragu, indecision, tidak dapat mengambil keputusan dan apa? Takut kehilangan kekuasaannya. Berikutnya, dia mengikuti tuntutan publik dan kepentingan politiknya. Tuntutan publik dan kepentingan politiknya. Para pemimpin agama menghasut massa untuk menuntut penyalipan Yesus, gantinya Barabasnya. Tawaran Pilatus untuk membebaskan Yesus atau Barabas, seorang penjahat terkenal, menjadi bumerang ketika justru massa memilih siapa? Massa memilih Barabas. Matius 27 juga nyatakan hal yang sama ini. Ya. Dan disinilah untuk menjaga ketertiban, menghindari konflik, dan mempertahankan posisi politiknya. Pilatus menyerah. Dia menyerah pada tuntutan apa? Massa. Ya. Dia menyerah pada tuntutan massa. Dan disinilah kita dapat melihat juga poin berikutnya. Dia memiliki kepengecutan moral. Dia memiliki moral yang pengecut. Ya. Kepengecutan moral daripada Pilatus. Keraguannya untuk meneguhkan kebenaran diakhiri dengan tindakan simbolisnya dengan mencuci tangan di hadapan orang banyak. Ditulis dalam itu Matius 27 ayat 24. Yang mana dia menyatakan, saya tidak bersalah atas darah Yesus. Nah, kita sudah pernah bahas nih, kenapa simbolisnya itu cuci apa? Cuci tangan itu kita sudah pernah bahas waktu kita menyelidiki kitab Markus waktu yang lalu ya. Nah, tindakan ini menggambarkan upayanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab meskipun akhirnya memberikan perintah ya. Dan meskipun akhirnya memberikan perintah untuk penyalipan. Karena tidak boleh orang Yahudi, pemimpin Yahudi tidak boleh menyalipkan, hanya dia. Jadi dia sudah apa? Dia sudah simbolis cuci tangan, tapi dia sendiri memberikan perintah. Jadi itu dia tetap saja apa ya? Dialah yang menyuruh Yesus untuk apa? Dia tidak bisa cuci tangan kalau dia sendiri yang memberi apa? Perintah. Tapi inilah satu hal yang dapat kita lihat ya. Karena seringkali kita berada dalam satu posisi, sepertinya seakan-akan dilema moral ya. Adakah kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, atau adakah kita mau mengikuti tuntutan-tuntutan kelompok kita, suku kita, ya, yang mana itu yang akan menjadi apa? Menjadi pergumulan yang seringkali terjadi dalam diri kita, mengikuti keluarga kita atau kebenaran. Dan ini selalu menjadi masalah yang dapat kita lihat di antara, boleh dikatakan di antara umat-umat Allah di zaman Alkitab sekalipun ya. Pada saat Nabi Elia ya berada di puncak Gunung Karmel untuk menghadap Raja Ahab dan juga nabi-nabi Baal yang berjumlah 450-an orang itu ya. Sebelum terjadi konfrontasi dengan nabi-nabi Baal, Elia mendekati seluruh rakyat. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 katakan, Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah Baal. Ya. Jadi dengan kata lain, dia mengajak bangsa, ambil keputusan. Ya. Ambil keputusan. Seperti Yosua waktu dulu ya. Waktu Yosua menuntun bangsa Israel setelah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan menyembah.
kepada Allah atau kepada ilah-ilah orang Amori dan lain sebagainya. Yosua 24. Jadi hal yang sama ini dinyatakan oleh Elia. Pilih. Ya, kalau mau hidup, istilahnya, kalau mau hidup dalam dunia ini, kita seperti Yesus katakan tidak boleh memiliki dua Tuhan. Jangan kita apa? Jangan memiliki keraguan-raguan Tuhan itu ada, aduh Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu mau percaya kepada Tuhan, nggak mau percaya kepada Tuhan. Kita harus memilih. Dalam pilihan tersebut, walaupun kita sering jatuh bangun, tapi kita sudah memilih untuk tetap apa ya? Mengikuti Tuhan, walaupun kitanya bisa jatuh bangun. Tapi jangan sampai kita apa? Kita apa? Memilih antara keduanya ini dan belum pernah mau ambil keputusan, ya kita tahu apa yang salah, gantinya kita minta Tuhan kekuatan untuk dapat mengalahkan kesalahan tersebut. Tapi seringkali kita udahlah, nggak usah ikut Tuhan lah, ikut aja. Jadi ini dia. Kalau Tuhan itu Allah, seperti Elia katakan, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal Tuhanmu, ikutilah Baal. Ikutilah Baal. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi kepada rakyat pada saat itu, masyarakat Israel. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Itu seperti Pilatus, ya kiri dan juga apa? Kiri dan juga kanan. Demikian juga ada seorang pemimpin Romawi lainnya ya, gubernur juga yang lainnya ya. Pada saat bertemu dengan Rasul Paulus mencoba mengajar ya kepada pemimpin ini, Felix namanya, dan istrinya ya. Istrinya juga. Lalu Paulus sudah hampir meyakinkan Felix ini ya. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 25 dikatakan, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Gak pernah dipanggil-panggil Rasul Paulus. 2 tahun terus masuk dalam kembali masuk dalam apa? Penjara. Kenapa? Karena Felix yang sudah yakin, boleh dikatakan sudah menerima pekabaran daripada Paulus, tapi tidak mau ambil keputusan. Tidak mau mengambil keputusan. Ragu-ragu. Kenapa? Karena posisinya. Demikian juga dengan kita ya. Kita seringkali merasa ragu-ragu karena posisi yang kita harus pertahankan. Ya. Ragu-ragu untuk menuruti firman Tuhan karena posisi, keuangan, dan hal lainnya yang masih kita ingin pertahankan. Tapi seperti Nabi Elia, pilih. Mau pilih Allah atau pilih Baal. Ya. Jangan sampai kita menyembah dua mamon atau dua Allah yang seperti Yesus sendiri katakan. Tidak heran seorang filsuf stoik di Yunani, dia katakan apa? Lebih banyak kerugian. More is lost by indecision. Ya. More is lost by indecision than wrong decision. Indecision is the thief of opportunity. Lebih banyak kerugian akibat keraguan-raguan daripada keputusan yang salah. Jadi lebih bagus ambil keputusan yang salah supaya kita tahu mungkin salah, ya kita berbalik kepada yang benar. Tapi jangan ragu-ragu dengan kata lain. Jangan ragu-ragu. Keraguan-raguan adalah pencuri, the thief of opportunity. Hilang kalau kita ragu-ragu seringkali tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Pilatus itu memang sesuatu yang memang harus terjadi kepada Yesus. Yesus memang harus disalib ya. Terus terang saja, Yesus memang harus disalib. Keputusan Pilatus untuk menyalibkan Yesus merupakan bagian dari rencana Allah untuk keselamatan sebagaimana dibuatkan dalam kitab suci ya. Kitab suci menyatakan bahwa Yesus memang akan disalibkan. Yesus akan menderita dan lain sebagainya. Itu ditulis dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 10. Tapi ya kita tidak boleh dikatakan ya ini yang memang terjadi ya. Inilah memang yang terjadi. Tapi bukan Allah yang menyebabkan Pilatus itu mengambil keputusan. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya supaya Yesus disalibkan dengan cara, Pilatus kita buat sejahat-jahatnya. Pilatus kita buat sejahat-jahatnya supaya dia betul-betul mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus. Sehingga apa? Yesus itu memenuhi rencana Allah. Nah kalau itu terjadi maka Allah kita itu adalah juga sumber daripada apa? Kejahatan. Kalau dialah yang menyebabkan kejahatan itu terjadi melalui Pilatus. Atau memaksakan kehendaknya kepada Pilatus supaya Pilatus membunuh Yesus ataupun menyalibkan Yesus dengan kata lain ya. Pilatus yang menyalibkan Yesus. Tentu saja Allah dalam kemahatauannya mengetahui
tentang Pilatus ini. Walaupun dia tidak menyebabkan Pilatus, tapi Allah tahu itu dapat terjadi melalui Pilatus. Walaupun Allah bukan Allah penyebab Pilatus mengambil keputusan tersebut. Kita sudah pernah bahas ini ya. Kita tidak percaya dengan double predestination. Ya. Double predestination katakan bahwa segala rencana Allah itu harus terjadi. Dan misalnya double predestination, Allah akan menetapkan saya untuk masuk neraka. Anda masuk surga. Dan untuk menetapkan, itu predestination ya. Saya ditetapkan untuk masuk neraka, Anda ditetapkan untuk masuk surga. Dan untuk memastikan saya masuk neraka, maka Allah akan membuat saya sampai saya melakukan pilihan-pilihan berdosa. Pilihan-pilihan berdosa itu akan saya buat. Ya. Itu adalah satu hal yang tidak kita yakini. Kita tidak percaya hal itu. Kenapa? Karena itu tidak dinyatakan dalam Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa setiap umat manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Kita semua memiliki kebebasan untuk memilih yang baik atau yang tidak baik. Ya. Tidak heran, kita pernah bahas tentang ini. Kita akan singgung. Pada saat kita membahas tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu Allah mereka-rekakan yang baik, aku akan menjadi penyelamat bagi keluarga kita. Yusuf katakan kepada saudaranya, tetapi kamu mereka-rekakan hal yang buruk. Tetapi Allah melakukan yang baik dari pilihan-pilihan buruk kalian. Ya. Jadi dengan kata lain, ada hal-hal yang manusia lakukan yang berdasarkan apa? Pilihannya sendiri. Ya. Itu bukan sesuatu hal yang dipaksakan oleh Allah hanya karena supaya rancangan atau rencana Allah itu terjadi. Tapi disinilah ya. Jadi kita lihat bahwa keputusan Pilatus itu untuk menyalibkan Yesus itu dapat merupakan bagian dari rencana Allah ya. Dalam arti bahwa disitulah kita bisa melihat bahwa Pilatus telah memilih walaupun bukan dipaksakan oleh Allah. Dia memilih untuk cuci tangan dan memerintahkan Yesus untuk disalibkan, dan pada saat yang bersamaan ini sudah merujuk pada rencana keselamatan yang mana Yesus harus disalibkan. Yesus bahkan pernah berkata kepada Pilatus dalam Yohanes 19 ayat 11, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku. Engkau tidak berkuasa untuk menyalibkan aku dan kata lain. Yesus katakan ya, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Artinya kalau diizinkan dari atas ya, tidak diizinkan dari atas. Dalam rencana ilahi, Yesus dengan rela tunduk pada perannya sebagai domba yang dikorbankan. Tapi mari kita lihat bahwa walaupun itu merupakan rencana ilahi, tetap kita melihat kasih karunia Allah itu dapat kita lihat itu diberikan kepada Pilatus, saudara. Ya. Jadi tidak pernah, tadi seperti saya katakan, tradisi mengatakan bahwa Pilatus pada akhirnya di tahun yang sama, di tahun 36 ya, di tahun 36 menurut tradisi gereja dan menurut apa yang ditulis oleh Josephus dan sejarawan Yahudi ya, yang bukan orang Kristen, menyatakan bagaimana Pilatus kemudian Pilatus kemudian dia pindah tidak lagi memegang jabatan sebagai gubernur, lalu kemudian dia pergi dan kemudian mati dengan cara membunuh diri. Tetapi kesempatan telah diberikan, saudara. Kesempatan telah diberikan ya. Misalnya kita bisa melihat ini dalam Matius 27 ayat 19. Ini tidak dituliskan dalam kitab Yohanes, tapi ditulis dalam kitab Matius. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, ya, ada kesempatan ya untuk kursi pengadilannya tentu saja untuk menilai tentang Yesus. Istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena Yesus, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Istrinya mengirim pesan kepadanya yang menunjukkan kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Istrinya kirim pesan, jangan campuri perkara orang benar itu. Melalui pesan istrinya, kesempatan diberikan kepada Pilatus untuk melakukan kebenaran atau keadilan. Ya. Untuk melakukan kebenaran. Dan berikutnya, kita lihat poin berikutnya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, ayat ini. Apa artinya? Jangan engkau mencampuri. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, artinya istri Pilatus memberikan alasan rasional. Alasan ya. Mengapa dia harus jangan dicampuri ya. Jadi istri Pilatus memberikan alasan yang pasti mengapa ia harus berbuat benar. Kenapa? Karena istrinya tahu, seperti juga Pilatus tahu, bahwa Yesus tidak berbuat salah.
Nah, seperti Yusuf dengan istri Potifar, dosa adalah perbuatan salah yang dilakukan terhadap orang lain dan terhadap apa? Allah. Jadi dengan kata lain, kesempatan ya ada boleh katakan ya bisikan Roh Kudus kepada istri Pilatus dan disampaikan kepada Pilatus supaya apa? Kalau bisa, buat yang benar. Ya. Jangan campuri perkara orang benar itu. Ya. Jangan campuri. Kalau engkau bermasalah dengan orang benar ini, maka Anda bermasalah dengan Allah. Ya. Seperti Yusuf katakan, dia kesalahan atau dosa terhadap manusia adalah dosa kepada Allah. Berikutnya, dia katakan juga apa? Aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Apa artinya di sini? Pada saat istri Pilatus katakan, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Itu dia menunjukkan bahwa adanya dampak dosa. Itu mungkin bukan keberdosaan istri Pilatus kan, bukan dia memutuskan ya. Tapi ini dia melambangkan dosa umat manusia yang menyebabkan Yesus seperti harus tersalib ya. Dengan disinilah. Jadi dampak dari dosa itu memberikan konsekuensi yang apa? Negatif. Ya. Dan dampak dosa memberikan konsekuensi yang negatif. Ketidakbenaran tidak pernah merupakan tindakan yang berdiri sendiri. Kejahatan atau kesalahan itu tidak pernah berdiri sendiri. Kenapa? Yang kita tuai akan ditabur. Ada konsekuensinya. Tolong baca Galatia 6 ayat 7. Segala sesuatu yang kita tuai. Ya. Yang dituai, yang ditabur. Saya salah tulis. Yang ditabur akan apa? Yang ditabur akan dituai. Yang ditabur akan itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Penawarannya adalah pengakuan dosa. Ya. Jadi pada saat dia berkata seperti ini, itu mengajak kita semua untuk memiliki satu pemikiran bahwa ada konsekuensi negatif dari dosa-dosa yang kita buat seringkali. Tetapi penawaran supaya daripada konsekuensi negatif itu adalah apa? Kita akui dosa kita. Kita bawa diri kita kepada satu pertobatan dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Pelajaran kita, ya, tambahan ini saya ingin tutup dengan ini ya, secara dramatis ya. Tepat pada saat Pilatus sedang ragu-ragu, mengenai vonis yang akan dijatuhkannya terhadap Yesus, ia menerima pesan dari istrinya yang sayangnya tidak dituruti oleh Pilatus. Sayang sekali. Ya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena tidak ditulis oleh Alkitab. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau Pilatus membebaskan Yesus. Karena tidak ditulis dalam Alkitab. Saya tidak mau untuk apa? Berspekulasi tentang hal tersebut. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana pesan, bisikan untuk melakukan hal yang baik, itu diberikan. Ya. Roh Kudus dapat menuntun kita untuk melakukan kebenaran. Untuk melakukan hal yang benar. Dan jangan kita keraskan apa ya? Jangan kita keraskan hati kita. Ya. Tradisi gereja menyatakan bahwa istri Pilatus menurut tradisi Kristen kemudian menjadi pengikut Kristus. Istri Pilatus menjadi pengikut Kristus. Bahkan sebagian orang percaya bahwa istri Pilatus adalah Claudia. Claudia dalam sejarah gereja, yang dimana Rasul Paulus menulis tentang Claudia itu dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Itulah Claudia istri Pilatus. Menurut kepercayaan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu dengan pasti. Ya kalau betul-betul itu istri Pilatus, tapi suatu saat kalau kita tetap menerima kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau kita tetap kuat dan dikuatkan, kita selalu mengalami pertobatan demi pertobatan setiap hari dan masuk dalam kerajaan surga, maka kita dapat bertemu dengan Claudia dan mendapatkan lebih penjelasan tentang apa yang telah terjadi di antara hubungan Pilatus dan istrinya yang kemudian dinyatakan sebagai orang yang telah bertobat. Kiranya pelajaran kita ini membawa kita untuk melihat bahwa kesempatan demi kesempatan telah diberikan agar supaya ada pertobatan dapat menjadi bagian kita. Kiranya ini dapat menjadi satu perundungan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.